Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Arif Rahmanur Rahim yang sekarang duduk di bangku kuliah semester 3 Prodi Pendidikan Agama Islam di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peradaban negeri Cina dan India pada masa sebelum masuknya Islam. Pertama, peradaban negeri Cina sebelum masuknya Islam. Negeri Tiongkok atau dalam bahasa Cina Zuoguo yang memiliki arti negara tengah dan saat ini lebih dikenal dengan China, merupakan salah satu kebudayaan dan peradaban tertua di dunia. Daratan Cina untuk pertama kalinya dipersatukan oleh Kaisar Shi Huangdi pada masa kekaisaran dinasti Qin. Pada masa klasik, negeri Cina merupakan negara yang maju dan berbudaya. Terlebih lagi ketika pada masa kejayaannya pada era kekaisaran dinasti Tang. Cina merupakan sebuah negara di Asia Timur. Peradaban di Cina dimulai dari peradaban di Sungai Kuning atau Sungai Huanghe. Sungai Huanghe adalah sungai yang terletak di daerah pegunungan Kowloon di Tibet. Peradaban lembah Sungai Kuning merupakan salah satu pelopor dari kebudayaan dunia. Sejak masa purba sampai sekarang, peradaban Cina ini mampu bertahan dan terus berkembang di negeri Cina. Sebagaimana peradaban-peradaban kuno yang lain, peradaban Cina ini berkembang di sekitar lembah Sungai Kuning, sekitar 5.000 tahun yang lalu. Pada daerah lembah sungai yang subur inilah kebudayaan bangsa Cina berawal. Dalam sejarah, daerah tersebut menyulitkan masyarakat Cina kuno untuk melaksanakan aktivitas karena terjadinya pembukuan es di musim dingin, dan ketika es mulai mencair akan terjadi banjir serta air bah. Berbagai kesulitan dan tantangan tersebut mendorong bangsa Cina untuk berpikir dan mengatasinya dengan pembangunan tanggul raksasa di sepanjang sungai tersebut. Kebudayaan Cina kuno identik dengan nama dinasti Xiang dan kebudayaan Xiang. Diperkirakan pada tahun 1796 sebelum Masehi sampai dengan tahun 1122 sebelum Masehi. Sungai Huanghe disebut juga Sungai Kuning atau Sungai Malapetaka karena wilayah ini sering dilanda banjir dan sering mendapatkan serangan dari suku barbar. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, maka pada masa dinasti Qin, masa Kaisar Qin Shi Huangdi, dibangunlah tembok Cina. Selanjutnya yakni kepercayaan masyarakat Cina. Kepercayaan masyarakat Cina bercorak politeisme. Selain menyembah dewa-dewi, masyarakat Cina kuno juga memuja para leluhur. Menurut kepercayaan mereka bahwa semua peristiwa yang terjadi di dunia ini merupakan petunjuk dari para dewa. Peristiwa-peristiwa tersebut mereka catat menjadi satu kumpulan berupa buku yang disebut Shu Qing. Pemujaan terhadap dewa-dewi dilakukan di dalam kuil. Kuil yang terkenal adalah kuil Dewa Langit. Dewa yang utama adalah Shangti atau yang dikenal sebagai Dewa Langit. Pemujaan leluhur dikerjakan dengan sungguh-sungguh, terutama oleh anak laki-laki. Berikut adalah dewa-dewa yang sering mendapatkan pujaan oleh masyarakat Cina. Yang pertama,
Penggyo, yaitu dewa angin. Yang kedua, Lei Shin, dewa topan, yang digambarkan sebagai naga besar. Yang ketiga, Tai Shan, atau dewa yang menguasai bukit suci. Yang keempat, Hopo. Setiap tahun, dewa ini diberi sesajen yang dilakukan oleh pendeta-pendeta perempuan dengan mempersembahkan gadis jelita sebagai istrinya. Gadis itu harus gadis tercantik di seluruh Cina katanya. Adapun selain kepercayaan di atas, kepercayaan atau agama yang dianut oleh masyarakat setempat sebelum datangnya Islam, yang pertama yakni agama Konghucu atau Konfusianisme, yang berdasarkan kepada ajaran-ajaran Konfusius atau lebih dikenal dengan sebutan Sang Guru. Agama Konghucu sendiri merupakan kepercayaan asli penduduk setempat yang lahir pada masa kekaisaran dinasti Zhou. Sedangkan ajarannya sendiri mulai dikenal oleh masyarakat Cina sekitar tahun 531 sebelum Masehi. Agama kedua adalah agama Tao atau yang dikenal dengan sebutan Taoisme. Sama halnya dengan Konghucu, Taoisme merupakan kepercayaan asli penduduk setempat yang lahir di Cina. Ajaran Taoisme dibawa oleh Lao Tzu yang sering disebut sebagai Sang Guru Tua, yakni lahir pada tahun 640 Masehi sebelum Masehi. Agama selanjutnya adalah ajaran Sang Buddha. Menurut catatan sejarah, agama Buddha mulai diperkenalkan di Cina pada masa kekuasaan Kaisar Ming Qi, kaisar kedua dari dinasti Han, sekitar tahun 65 sebelum Masehi. Agama ini mulai berkembang secara merata pada masa dinasti Sui dan dinasti Tang. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana Islam masuk pada negeri Cina ini. Islam masuk dan menyebar di wilayah daratan Cina melalui dua saluran penyebaran, yakni kontak perdagangan dan kontak perkawinan, atau yang lebih dikenal dengan asimilasi budaya. Aktivitas perdagangan yang dibawa oleh saudagar-saudagar Arab ke Cina pada masa itu terbagi melalui dua jalur perdagangan, yaitu jalur darat dan jalur laut. Sebelum Islam masuk ke Cina, terlebih dahulu hubungan perekonomian telah digalakan antara bangsa Arab, Persia, dan Cina. Bahkan sebelum agama Islam lahir di Mekah, orang-orang Arab dan Persia telah terlebih dahulu bermukim dan menetap di wilayah bandar perdagangan Canton Fukien, Changzhou, dan Guangzhou, pelabuhan Cina Selatan. Selanjutnya mengenai filsafat pada peradaban Cina. Di antaranya yakni pujangga dari zaman dinasti Zhou. Yang pertama adalah Kung Fu Se. Ini mengajarkan adat istiadat atau Li melalui raja-raja kuno. Yang kedua yakni Meng Se. Menurut Meng Se, rakyatlah yang terpenting dalam suatu negara. Nah, yang ketiga Lao Se. Supaya dunia tertib selamanya, siapapun harus mengerjakan Wu Wei, dalam arti tidak melakukan apa-apa. Yang keempat yakni Chuang Tze. Chuang Tze ini adalah murid Lao Tse. Ia adalah seorang penulis filsafat yang pandai jenaka dan tajam tulisannya. Selanjutnya mengenai sistem pertanian pada peradaban Cina. Pada bagian hilir dari Sungai Kuning terdapat dataran rendah Cina yang subur
dan merupakan pusat kehidupan bangsa Cina. Masyarakat Cina umumnya bercocok tanam gandum, padi, teh, jagung, dan kedelai. Kegiatan pertanian Cina sudah dikenal sejak zaman Neolitikum atau 5000 sebelum Masehi. Dan tanaman pangan utama yang ditanam oleh masyarakat Cina adalah padi. Kemudian mengenai aksara dan bahasa. Bahasa yang dipergunakan masyarakat Cina di berbagai wilayah berbeda-beda. Tulisan Cina berupa huruf piktograf, yaitu huruf yang berupa gambar dengan masing-masing mempunyai arti berbeda. Untuk memupuk rasa persatuan dan persaudaraan, maka pada abad ke-20 dikembangkanlah pemakaian bahasa persatuan yang disebut Kuoyu. Yang terakhir, astronomi. Masyarakat Cina sudah memiliki banyak ahli yang mempelajari ilmu astronomi atau ilmu perbintangan, sehingga muncul sistem penanggalan. Sistem astronomi menjadi dasar segala aktivitas yang hendak dilakukan oleh masyarakat Cina, seperti dalam sistem pertanian, pelayaran, dan usaha untuk mengenal musim. Selanjutnya yakni mengenai peradaban India pra-Islam. India merupakan suatu wilayah yang besar dan luas yang terletak di sebelah selatan benua Asia. India memiliki kekayaan alam dan memiliki nilai budaya yang tinggi, sehingga dikenal oleh berbagai bangsa sejak beribu tahun yang lalu. Berdasarkan penelitian antropologis, pendukung kebudayaan India adalah bangsa Dravida. Kira-kira pada tahun 3000 sebelum Masehi, bangsa Dravida masuk ke India melalui celah Khyber. Mereka menetap di sekitar aliran sungai Gangga dan Yamuna. Mereka tidak lama tinggal di sana karena didesak oleh bangsa Arya. Dalam perkembangan sejarah, India terdapat pusat-pusat peradaban yang tertua, yaitu kebudayaan lembah Sungai Indus tahun 4000 sampai 3000 sebelum Masehi dan kebudayaan lembah Sungai Gangga pada tahun 1000 sebelum Masehi. Kedua kebudayaan tersebut terpusat di lembah sungai yang subur. Yang pertama, peradaban lembah Sungai Indus. Letak geografis peradaban Sungai Indus atau Sindhu terletak di wilayah Pakistan. Sungai Indus memiliki banyak anak sungai yang berasal dari wilayah Punjab di Pakistan Utara. Punjab berarti daerah aliran 5 air sungai. Sungai Indus mengalir melalui Pakistan dan menyebabkan tanah di negeri itu menjadi subur. Sungai tersebut bermuara di Laut Arab. Penduduk asli yang berada di lembah Sungai Sindhu adalah bangsa Dravida. Diperkirakan telah mendiaminya sejak 3000 sebelum Masehi. Bangsa ini meninggalkan sisa peradaban di Mohenjo-daro dan Harappa. Selanjutnya mengenai peninggalan bangsa Dravida. Berdasarkan penelitian yang dilakukan para ahli arkeologi pada tahun 1921 sampai 1942, berhasil ditemukan sisa-sisa peninggalan-peninggalan berupa reruntuhan 2 kota tua, yakni Mohenjo-daro dan Harappa. Peninggalan tersebut merupakan sisa peninggalan bangsa Dravida. Peradaban Mohenjo-daro dan Harappa sudah sangat maju. Terbukti mereka sudah mampu membuat hal sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan tata kota yang teratur, jalan-jalan yang lurus dan teratur, saluran air untuk pengairan dan pertanian,
Kemudian ada mata uang dalam bentuk materai dari tanah liat. Selanjutnya mengenai kepercayaan. Kepercayaan yang dianut pada masa itu yang pertama yakni pemujaan terhadap dewa. Masyarakat lembah Sungai Indus menyembah para dewa dan dewi, terutama Dewi Ibu yang terbuat dari tanah liat. Yang kedua, pemujaan terhadap hewan. Dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, pemujaan terhadap hewan-hewan cerita yang bentuknya setengah manusia, setengah hewan. Kemudian yang kedua, hewan yang dianggap sebagai penjaga kota, hewan bertanduk. Yang ketiga, yakni hewan-hewan yang terdapat di alam, seperti gajah, singa, dan lain-lain. Selain kepercayaan tersebut, ada juga pemujaan terhadap pohon, api, petir, matahari, dan sungai besar. Kemudian selanjutnya mengenai sistem pemerintahan. Pemerintahan lembah Sungai Indus dipegang oleh kepala suku, kemudian berkembang menjadi sistem pemerintahan desa. Pemukiman makin padat sehingga membuat pemerintahan kota, berupa kota kuno Mohenjo-daro dan Harappa. Peraturan tentang tata kota dipatuhi oleh penduduknya dengan baik. Selanjutnya, yakni sistem pertanian dan pengairan. Masyarakat lembah Sungai Indus adalah petani dengan tanaman pokoknya gandum dan kapas. Untuk meningkatkan hasil pertanian, maka dibuatlah saluran irigasi dan pembangunan daerah-daerah pertanian yang menunjukkan bahwa masyarakat lembah Sungai Indus telah memiliki tingkat peradaban yang tinggi. Hasil pertanian yang terutama adalah padi, gandum, gula jelai, kapas, dan teh. Selanjutnya mengenai peninggalan kebudayaan. Dari hasil penggalian di kota Harappa ditemukan beberapa arca yang masih sempurna bentuknya dan 2 buah torso arca yang telah hilang kepalanya, dan juga alat-alat rumah tangga dan senjata. Salah satu torso mula-mula bertangan 4 dan berkepala 3, berdiri di atas kaki kanan dengan kaki kiri terangkat. Patung ini mirip dengan patung Shiva Nataraya dari zaman Kerajaan Chola India Selatan. Selanjutnya mengenai teknologi. Mereka telah mampu membuat barang-barang yang terbuat dari emas dan perak, alat-alat rumah tangga, alat-alat pertanian, kain dari kapas, serta bangunan-bangunan. Kemampuan ini dapat diketahui melalui peninggalan-peninggalan budaya yang ditemukan, seperti bangunan kota Mohenjo-daro dan Harappa, berbagai macam patung, perhiasan emas perak, dan berbagai macam materai dengan lukisannya yang bermutu tinggi. Juga ditemukan alat seperti tombak, pedang, dan anak panah. Di samping itu, ditemukan juga alat-alat peninggalan budaya berupa barang-barang dari tanah liat, terutama peralatan rumah tangga. Selanjutnya yakni peradaban lembah Sungai Gangga. Letak geografis peradaban lembah Sungai Gangga antara pegunungan Himalaya dan pegunungan Vindhya. Sampai sekarang di wilayah ini belum ditemukan sisa-sisa peninggalan peradaban pada masa prasejarah. Peradabannya mulai berkembang sejak masuknya bangsa Arya ke India dengan terbentuknya budaya Hindu. Yang pertama mengenai kepercayaan. Bangsa Hindu memiliki 3 dewa utama atau yang disebut dengan Trimurti. Itu yang pertama, Dewa Brahmana sebagai dewa pencipta. Yang kedua, Dewa Wisnu sebagai dewa pelindung. Yang ketiga, Dewa Waisya sebagai dewa perusak atau pembinasa. Adapun dewa-dewa yang lain, yang pertama yakni Dewi Saraswati atau Dewi pengetahuan dan kebijaksanaan. Yang kedua, Dewi Laksmi.
dewi kecantikan dan kebahagiaan. Agama Buddha muncul sebagai bentuk reaksi dari beberapa golongan atas ajaran kaum Brahmana, dan juga adanya sistem kasta yang membedakan manusia atas beberapa golongan. Sebagai pelopor agama Buddha adalah Siddhartha Gautama, putra dari Raja Sudodana dari kerajaan Kapilawastu. Ajaran agama Buddha termuat dalam kitab suci Tripitaka, yang berarti 3 ranjang, yaitu yang pertama Pinanya Pitaka, berisi ajaran dan khotbah Sang Buddha. Yang kedua Sutranata Pitaka, yang berisi keterangan dan percakapan Buddha. Yang ketiga Abhidharma Pitaka, yang berisi keterangan tentang tata tertib yang harus dilaksanakan penganut Buddha. Tempat-tempat suci bagi penganut Buddha antara lain, yang pertama Kapilawastu, Taman Lumbini adalah tempat kelahiran Sang Buddha. Yang kedua Bodhgaya adalah tempat Siddhartha menerima penerangan agung atau wahyu. Yang ketiga Benares, Taman Rusa, adalah tempat pertama kali Siddhartha menyampaikan ajarannya. Yang keempat Kucinagara adalah tempat Sang Buddha wafat. Yang kedua mengenai pemerintahan. Perkembangan sistem pemerintahan di lembah Sungai Gangga merupakan kelanjutan dari sistem pemerintahan masyarakat di daerah lembah Sungai Sindhu. Sejak runtuhnya kerajaan Maurya, keadaan menjadi kacau akibat terjadi peperangan antara kerajaan-kerajaan kecil yang ingin berkuasa. Keadaan ini baru dapat diamankan kembali setelah munculnya kerajaan Gupta yang didirikan oleh Raja Chandragupta I dengan pusatnya di lembah Sungai Gangga. Kemudian mengenai kebudayaan di Sungai Gangga. Perkembangan kebudayaan masyarakat lembah Sungai Gangga mengalami banyak kemajuan pada bidang kesenian. Kasusatraan, seni pahat, dan seni patung berkembang pesat. Kuil-kuil yang indah dari Syanta dibangun. Daerah-daerah yang diduduki oleh bangsa Indo-Arya sering disebut dengan Aryavarta, negeri bangsa Arya, atau Hindustan, tanah milik bangsa Hindu. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan dari peradaban negeri Cina dan India pra-Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.